Nah, hari ini saya ada informasi yang sangat menarik sekali untuk para pemirsa semua. Nah, di mana ini terkait dengan statementnya Pak Mahfud MD akhir-akhir ini yang selalu mengkritik Pak Jokowi. Dan per hari ini pemirsa, per hari ini eh, kritikan-kritikan yang dilontarkan oleh Pak Mahfud MD kepada Pak Jokowi. Nah, ini Pak Mahfud MD sendiri menyadari tentang arti sebuah kesabaran yang sangat luar biasa sekali yang dimiliki oleh Pak Jokowi. Yang kata Pak Mahfud MD tidak pernah melawan satupun cuitan dari Pak Mahfud MD yang dilayangkan kepada Pak Jokowi yang sudah membabi buta katakanlah. Ini Pak Mahfud MD sudah menyadari dengan sendirinya loh sangat keistimewaan yang dimiliki oleh seorang Pak Jokowi sebagai pemimpin yang sangat luar biasa sekali pengaruhnya dan beberapa keistimewaan-keistimewaannya yang dimiliki oleh seorang Pak Jokowi. Dan langsung saja kita mari simak terlebih dahulu mirsa terkait dengan ya bisa dikatakan penyesalan Pak Mahfud MD lah karena terlalu keras, terlalu sering mengkritik ya kan, membabi buta seorang Pak Jokowi. Dan ini saya juga apresiasi banget terhadap argumen atau statement dari seorang Pak Mahfud MD yang menyadari katakanlah dan mengakui, dan mari kita simak lebih dulu bersama. Baik dengan Pak Jokowi, saya rasanya ya, saya tidak pernah satu kalimat pun itu mendengar Pak Jokowi itu menyerang atau menyalahkan atau menegur saya. Sampai hari ini, dengan perbuatan saya yang sejak bulan Agustus itu ngeritik keras, tapi saya tidak pernah melihat Pak Jokowi itu berbicara bahwa, enggak itu tidak benar, ini tidak pernah. Bantahan-bantahan seperti itu yang mengarah ke saya tidak ada. Nah, kalau menurut Bapak kan banyak sekarang orang yang bilang negatifnya Pak Jokowi. Pak Jokowi ya. Nah, ada nggak Pak positifnya Pak Jokowi? Pidatonya ketika mengumpulkan Polri dan Jaksa serta kepala daerah se-Indonesia di Sentul itu, saya tahu cara-cara Anda berkorupsi, akan saya gigit sendiri Anda gitu. Tegas, bagus, dan itu benar, tulus itu, bukan dibuat-buat. Saya tahu itu bagus, sehingga pada waktu itu mulai ada ketertiban, jaksa pada takut, polisi pada takut. Ini lagi pidatonya pidato Pak Jokowi di Bali ya. Dia bilang begini, saya minta kepada Pangdam, Kapolda, Koding, Kapolres, kalau diangkat menjadi pejabat baru di satu daerah, jangan sowan ke preman. Iya. Saya ingat. Karena pada waktu itu polisi itu langsung banyak yang langsung ngayomi preman, setoran premannya meres ke rakyat. Iya, mengatasnamakan saya dekat dengan polisi loh. Kalau nggak salah ada satu polisi juga yang pernah. Itu pidato itu bagus. Polisi takut gitu. Dulu kalau saya lihat pimpinan Polri kalau pidato di depan presiden tangannya gini loh, gemeter loh. Saya lihat sendiri tuh dan ada di TV. Itu tuh kok gemeter tuh Pak itu gitu. Gitu. Karena pada waktu itu sedang ada kasus dan Pak Jokowi marah lalu dikumpulkan laporan nih tangannya ini gemeter. Jadi bagus Pak Jokowi itu ditakuti di situ. Kasus Sambo. Kalau Pak Jokowi motong enggak jadi. Tapi saya komunikasi terus ke istana bahwa Sambo ini harus dibuka. Saya didorong. Kasus pencucian uang. Saya di backing oleh Pak Jokowi. Buka Pak Mahfud kalau begitu. Kasus undang-undang beras pasan aset. Semangat. Berarti Pak Jokowi banyak baiknya dong. Iya. Di situ. Jadi kalau Bapak bicara Pak Jokowi bagus, penyelesaian soal HAM juga jalan gitu. Pak, Perserikatan Bangsa-Bangsa itu tidak pernah memuji Indonesia dalam sidang resmi. Setiap mau tahun sidang PBB kita melebihi negara lain agar Indonesia tidak disebut sebagai negara pelanggar HAM. Terus Pak, tiap tahun. Baru itu tahun 2022 kita tidak masuk dalam catatan yang negatif. Kemudian pada tahun 2023 dipuji karena langkah-langkah menyelesaikan korban pelanggaran HAM berat. Nah itu ada tersiar di seluruh dunia pujian PBB. Itu kan bagus tuh. Iya Pak Mahfud, kalau ngomong begini artinya Pak Jokowi banyak jasanya untuk Indonesia. Oh banyak infrastruktur apa itu kan harus kita akui. Bahwa ada kurangnya mari kita saya penasaran deh Pak, ini dengan semua yang Pak Mahfud katakan gitu ya Pak ya. Hubungan Bapak dengan ke mantan dan presiden yang baru gimana Pak? Saya rasanya ya baik-baik saja, tidak punya beban ya. Baik dengan Pak Jokowi, saya rasanya ya, saya tidak pernah satu kalimat pun itu mendengar Pak Jokowi itu menyerang atau menyalahkan atau menegur saya. Sampai hari ini, dengan perbuatan saya yang sejak bulan Agustus itu ngeritik keras, tapi saya tidak pernah melihat Pak Jokowi itu berbicara bahwa, enggak itu tidak benar, ini tidak pernah. Bantahan-bantahan seperti itu yang mengarah ke saya tidak ada. Oke, pemirsa, langsung saja kepada informasi selanjutnya. Ini terkait dengan kritikan Hasto Kristianto sebagai Sekjen PDIP
yang sudah mulai angkat suara kembali mengkritik Pak Jokowi, mengkritik Pak Prabowo, yang katanya Pak Prabowo hari ini sudah mulai cawe-cawe, ya kan, ikut cara-cara Mulyono, kata Hasto, sudah ikut cara-cara Pak Jokowi yang mulai mengendorse calon gubernur yang seharusnya itu tidak boleh dilakukan oleh seorang presiden. Dan Hasto itu meyakini bahwa cawe-cawenya Pak Prabowo terkait dengan menentukan pilihannya sebagai calon gubernur juga di berbagai daerah itu atas instruksi Pak Jokowi, katanya. Ini sudah mulai framing saling membenturkan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, ini sudah mulai mencuat kembali. Dan ini kita sebagai netizen jangan gampang terprovokasi dan jangan gampang terpercaya, ya. Walaupun di gubernur kita beda pilihan, tapi yang jelas Pak Prabowo itu tidak seperti itu dan Pak Jokowi itu tidak seperti itu, Mirsa. Dan mari kita simak terlebih dahulu penjelasan lebih mendalamnya terkait dengan situasi Pak Prabowo yang sudah mulai mengendorse, ya kan, calon gubernur di berbagai daerah. Dan mari kita simak terlebih dahulu, Mirsa. Sekelas sekjen PDIP atau tokoh-tokoh politik, ya, mengeluarkan statement seperti itu, dia maksudnya ingin mengangkat ingin merendahkan Pak Jokowi sekaligus merendahkan Prabowo. Iya kan? Kan masa presiden persoalan begini aja harus diperintah. Seolah-olah presiden ini, Prabowo ini nggak punya sama sekali feeling politik, nggak punya sikap politik. Ya. Jadi dia hal-hal yang remeh-temeh seperti ini pun hanya ngomong mari dukung ini harus diminta sama Pak Jokowi. Ini karena apa? Hasto dan lain-lain ini memang sudah terbiasa diperintah. Karena mereka ini, betul, karena mereka ini kan petugas partai. Jadi merasakan orang lain pun kalau melakukan sesuatu diperintah seperti dia diperintah sebagai petugas partai, ya kan? Ngukur orang lain dengan dirinya Dengan sendiri. dirinya sendiri, gitu, Mas. Nah itu kalau kalau misalnya terkait dengan Jawa Tengah ya, kan Bang Zulfan juga di kesempatan lain kan cerita tentang bagaimana hubungan antara Pak Prabowo dengan calon ya, dengan terutama Taj Yassin. Bisa diceritakan nggak Bang itu? Pak Taj Yassin ini kan putranya Kiai Maimun Zubair. Iya. Dan hubungan dengan Pak Prabowo kan sudah cukup lama ya. Ya, kan sejak zaman Gus Dur presiden, Pak Prabowo itu dengan Pak Kiai Haji Maimun Zubair itu kan sudah dekat. Bahkan kan Gus Dur pernah bilang kan, kamu harus datangi satu kiai. Nah kan kiai itu Pak Maimun Zubair. Gus Dur bilang begitu ke Pak Prabowo? Iya. Gus Dur tidak menyebut nama, tapi Pak Prabowo ke situ. Ternyata ini memang kiai sakti langitan kan gitu. Dan kalau saya sih tidak usah siapapun yang ngomong Kiai Haji Maimun Zubair itu seorang yang wali. Dengan dia meninggal di Mekah aja itu udah jelas, Pak. Ya kan? Banyak kiai, ustadz, ulama kepengen meninggal di Mekah. Kalau perlu sakit di sana. Ini nggak minta, nggak apa, dia ya dalam hati mungkin dia minta, tapi tidak keluarkan pernyataan. Tapi dia bisa wafat di sana. Ini kan luar biasa. Nah, setelah beliau meninggal, Pak Prabowo itu tetap melakukan hubungan yang sangat intens dengan keluarga dari Kiai Haji Maimun Zubair ini. Termasuk dengan putranya yang sekarang menjadi wakil gubernur, Pak Lutfi. Ya kan? Calon wagub. Calon wagubnya Pak Taj Yassin itu putranya Pak almarhum Kiai Maimun. Dan sebelumnya Taj Yassin itu wagubnya Ganjar. Dan menang Ganjar kan? Ganjar, betul. Nah tadi saya bilang gitu, kalau ini insya Allah menang juga. Ya kan? Kadang-kadang kan Mas tadi sempat mengatakan bahwa Taj Yassin ini kurang muncul. Iya betul. Nah, saya kira orang seperti dia nggak perlu muncul sebenarnya. Artinya orang sudah berempati, sudah mendukung itu secara langsung di bawah ya. Mereka kan kerjanya selalu begitu. Betul. Nah, ngapainlah kita, misalnya saya nggak tahu ya, Gus Baha itu kan murid beliau ya. Betul, murid Kiai Maimun.
Dan juga pesantren Sarang itu kan pesantren tua ya di Jawa Tengah. Itu kan jaringannya ke Jawa Tengah, pesantren-pesantren Jawa Tengah itu kan juga cukup kuat gitu. Ya. Jadi alumni Sarang ya. Kan kalau Gus Baha itu kan yang terkenal gitu di medsos. Tapi yang tidak di medsos itu Bang, itu banyak gitu. Nah, ini kan nggak terpotret di dalam percakapan di medsos atau di berita ya. Dan ini mungkin pengaruh Gus Yassin. Nah, saya bicarakan ini karena ingin menampilkan yang tadi Bang Zulfan bilang ya, soal hubungan antara Pak Prabowo dengan calon ya, dengan Taj Yassin lah si cawagupnya. Ini kan tidak ditangkap oleh orang seperti Mas Hasto ya. Seakan-akan ini relasinya tuh betul-betul relasi Jokowi merintah gitu ya. Minta ke Prabowo, terus Prabowo menjalankan gitu. Seakan-akan Prabowo tuh mau disuruh-suruh begitu aja gitu. Begini, Mas Hasto ini kan tidak mempunyai kemampuan dan pendekatan memahami politik batiniah. Dia basariah terus. Basariah terus. Ya. Padahal politik ini kan harus dibasahi, ya kan, dengan pendekatan batiniah, gitu loh. Nah, jadi seseorang yang sudah dengan pendekatan batin ini bukan klinik ya, bukan mistik ya, tapi ini memang pendekatan itu yang orang harus memahami. Banyak orang yang tidak tahu hubungan itu. Orang kan nggak tahu hubungan Prabowo dengan keluarga Taj Yassin, dengan keluarga Pak Maimun. Orang itu kan nggak tahu. Tetapi orang-orang yang dekat sama dia, saya kan dari mana saya tahu? Orang-orang yang dekat sama keluarga ini cerita sama saya bagaimana hubungan itu, ya kan? Nah, jadi sebenarnya ada hubungan emosional antara Pak Prabowo dengan Taj Yassin. Katakanlah dengan Pak Lutfi itu hubungan struktural dulu ya, satu TNI, satu Menhan, satu Kapolda misalnya, ya, atau kaitannya dengan Pak Jokowi. Tapi kalau dengan Taj Yassin ini hubungannya spesial, hubungan kekeluargaan yang sudah terbangun sangat lama. Nah, jadi kan secara emosional ya, batinnya Pak Prabowo kan tuh menyatakan bahwa mari dong kita dukung ini. Ini orang baik. Persepsi dia kan. Kenapa kita mendukung orang? Bahkan orang yang salah pun kalau kita suka, mari kita dukung gitu. Apalagi orangnya ini tidak ada salah. Ya kan? Dan dia merasa dekat dengan Taj Yassin, ya udah. Mari kita dukung. Itu hal yang wajar sebenarnya, Mas. Nah, saya heran kalau ini dipersoalkan, jadi kayak nggak ada kerjaan lain gitu. Cuman kan kita di sini meluruskan, ya kan, bahwa cara-cara berpikir seperti ini, cara-cara membuat opini yang menyesatkan seperti ini kan nggak boleh dipelihara, tidak boleh dipertahankan seolah-olah ini benar gitu loh. Padahal ini jelas salah. Yang salah itu maksudnya yang persepsinya Hasto tadi ya? Iya, tuduhannya bahwa Prabowo membuat video ini untuk menyatakan dukungan seolah-olah diperintah oleh Pak Jokowi atau diminta oleh Pak Jokowi. Dari mana dia mau buktikannya, dari mana? Iya kan? Ya. Dan itu kalau dikaitkan dengan pernyataan petinggi PDIP yang lain, si Andreas Pariera itu dia bilang bahwa ini merendahkan marwah Pak Prabowo itu sendiri gitu. Jadi seakan-akan ini kayak nadanya itu kayak pengen melindungi Pak Prabowo, tapi sebenarnya arahnya nyerang Jokowi gitu loh. Loh iya kan, artinya begini. Persepsi dia mengatakan ini merendahkan Prabowo, seolah-olah yang namanya ini Prabowo melakukan itu diminta oleh Jokowi seolah-olah ada. Ya kan, ini hayalan, Mas. Bahaya sekali orang kalau berpolitik dengan hayalan. Ini kalau zaman dulu kita baca buku, ini namanya politik Don Quixote. Don Quixote ya, Don Quixote. Don Quixote. Don Quixote bertempur melawan imajinasinya sendiri. Iya. Padahal nggak ada. Ya kan? Wanita yang dia cinta itu adalah bayangan dan tidak ada. Nah, ini gitu juga. Apa yang dia ceritakan itu tidak ada. Jadi dipaksakan kepada publik bahwa seolah-olah ada Jokowi perintah Prabowo, itu kan nggak ada.
Nah, ini bahaya lah kalau politisi-politisi seperti ini menyesatkan seperti ini, bahaya, Mas. Nah, kalau Bang Zulfan melihatnya ya di dalam, saya mau berpindah ke yang Jakarta ya, tapi yang Jawa Tengah lagi. Dengan konstelasi yang ada sekarang, ya, hasil survei yang seperti yang kita bicarakan, meskipun itu masih dinamis ya, karena masih 2 minggu kan, gitu. Anything can happen gitu. Terus tiba-tiba ada video, terus ada video Pak Prabowo itu, terus ada reaksi PDIP. Itu menurut Bang Zulfan apakah ini bentuk mereka sebenarnya dalam hati mengakui bahwa video ini akan pengaruhnya kuat gitu, sehingga bisa membalikkan keadaan, sehingga Lutfi naik lagi gitu, atau bagaimana? Menurut Bang Zulfan, bagaimana melihat Jawa Tengah dengan konstelasi yang sekarang? Kalau saya lihat begini, Mas. Yang namanya karena Jawa Tengah kan kandang banteng kan gitu loh. Jadi yang namanya sebahagian kawan-kawan di PDIP, tidak semua ya, sebagian elit di PDIP ini kan mudah panik. Jadi mereka kalau melihat seperti ini langsung panik. Nah, bagaimana menghadapi ini? Artinya orang panik, Mas, menghadapi suatu statement yang sebenarnya biasa aja kan, gitu. Tetapi karena panik, macam-macam peluru yang keluar kan. Wah, yang mana yang kena lah kan peluru. Jadi menembak peluru, kayak nyari rusa di macan di tengah hutan, ya kan? Asal tembak aja kena satu nggak apa-apa lah. Ini sayangnya nggak ada yang kena. Nah, oke pemirsa, mungkin saya rasa cukup ya terkait dengan penjelasan atau konten kali ini ya. Seperti apa komentar kalian, tulis di kolom komentar. Dan sekali lagi pemirsa, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya biar kalian juga tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Dan salam demokrasi dan salam NKRI.